pasutri muda nih. Yang laki ini namanya Mr. Z dan yang perempuan ini Mrs. Y. Mereka ini menikah muda karena si laki-laki ini dia seorang yang sukses ya, bukan pengusaha, dia seorang karyawan tapi emang punya jabatan tinggi lah di kantornya, di perusahaan orang gitu ya. Kemudian si perempuan ini punya bapak tiri, di mana bapak tiri ini juga bekerja di kantor tersebut, dan bapak tiri ini juga pejabat di situ. Jadi bapak tiri ini dengan calon suami si Mrs. ini adalah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lydia Mawana, lagi-lagi di YouTube channel Lydia Mawana. Seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah nyata unik sekali dalam rumah tangga. Nah, kali ini kira-kira cerita siapa ini yang saya angkat ke permukaan? Oke, kita mulai. Ada pasutri muda nih. Yang laki ini namanya Mr. Z dan yang perempuan ini Mrs. Y. Mereka ini menikah muda karena si laki-laki ini dia seorang yang sukses ya, bukan pengusaha, dia seorang karyawan tapi emang punya jabatan tinggi lah di kantornya, di perusahaan orang gitu ya. Kemudian si perempuan ini punya bapak tiri, di mana bapak tiri ini juga bekerja di kantor tersebut, dan bapak tiri ini juga pejabat di situ. Jadi bapak tiri ini dengan calon suami si Mrs. ini adalah teman, tapi usianya cukup jauh seperti itu. Kemudian diperkenalkanlah Mr. Z ini kepada anaknya, yaitu Mrs. Y. Mereka kenalan, kemudian timbul rasa cinta dari jalaran saka kulino mungkin ya. Mereka sering chatan, ketemuan, akhirnya mereka dijodohkan dan mereka cocok, lalu mereka menikah di usia muda sekali ya. Kalau cowok sama ceweknya ini selisih kurang lebih 5 tahun lah, seperti itu. Kemudian mereka berumah tangga sangat bahagia sekali, semua kebutuhan dipenuhi, semua kebutuhan dari Mrs. ini dipenuhi oleh Mr. Z, mulai dari kebutuhan sehari-hari makan, aksesoris dan sebagainya, bensin dan lain sebagainya, mobil, rumah, uang, ada semuanya. Saking tingginya jabatan dia di kantor tersebut mungkin ya, gajinya juga begini. Nah, si Mrs. ini hamil anak pertama, bahagia sekali di rumah tangganya, sampai hamil anak kedua, ketiga, dan keempat. Punya anak 4 nih di usia sangat muda, selisih sekitar 3 tahun lah anaknya. Nah, suatu ketika di saat usia anak keempat ini usia sekitar 4 tahun, suaminya ini dipindah tugaskan ke luar kota, yaitu di Jakarta. Di luar kota yaitu di Jakarta. Akhirnya mereka LDR. Mrs. ini bersama anak-anaknya di suatu kota tersebut, di rumahnya, dan Mr. Z ini di luar kota ya, karena kan dipindah tugaskan di perusahaan lain di luar kota, seperti itu. Menjelang 1 tahun, ternyata Mr. Z ini menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan perempuan lain itu tak lain adalah sekretarisnya sendiri di kantor tersebut. Dan dia masih bujangan. Nah, disinilah terjadi percikan-percikan, di mana seorang laki-laki yang jauh dari anak dan istri, dia minim perhatian, minim belayan, akhirnya dia mencari sosok lain, dan ketemulah di sini dengan seorang wanita tersebut, yaitu sekretarisnya sendiri yang masih bujangan. Mereka dekat, akhirnya mereka menikah siri tanpa sepengetahuan istrinya. Bagaimana istrinya bisa tahu? Ya mungkin ya, feeling perempuan itu sangat kuat, teman-teman. Feeling perempuan sangat kuat. Di sini Mrs. itu merasa ada kecurigaan kepada suaminya, yang biasanya dia tuh pulang tepat waktu, seminggu sekali. Akhir-akhir itu dia pulangnya itu lebih lama, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Dan pada saat dia di rumah, dia tuh kayak
dia nggak fokus di rumah, nggak konsentrasi, selalu kepikiran pengen cepet balik aja ke Jakarta kayak gitu. Nah itu yang membuat Mrs. Y ini sangat curiga pada gelagat suaminya. Pada akhirnya suatu ketika si istri ini bertanya nih kepada salah satu staf yang ada di kantor suaminya. Nah disitulah muncul suatu jawaban-jawaban yang sangat mirip sekali dengan apa yang dirasakan oleh Mrs. Y ini. Ternyata Mr. Z ini, sang suami ini memang dekat dengan seseorang di situ, yaitu sekretarisnya sendiri. Nah, di situ Mrs. Y ini cukup diam sampai dia menunggu sampai suaminya pulang. Pada saat suaminya pulang, jatah pulang nih, terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Kecurigaan Mrs. Y dan si Mr. Z ini tetap mempertahankan bahwa dirinya tidak ada apa-apa dengan orang lain, tidak ada perselingkuhan. Dan Mrs. Y ini seolah-olah dia hanya memfitnah dan lain sebagainya. Tapi ternyata Mrs. Y ini mengantongi bukti berupa chatan, yaitu dari HP suami itu sendiri, yang pada saat beliau mandi ada telepon masuk, dan disitulah ada chat juga terbaca semuanya. Dan ternyata feeling dari sisi ini benar dan suami tidak bisa mengelak lagi. Disitulah terjadi pertengkaran hebat di antara kedua pasutri tersebut. Sampai akhirnya Mr. Z ini kembali pulang ke Jakarta untuk bekerja kembali, dan di situ lama-lama si Mr. Z ini nggak pulang sampai berbulan-bulan, bahkan setahun 2 tahun lewat. Nah dari situ kemudian Mr. Z ini menjatuhkan talak kepada Mrs. Y. Dia menjatuhkan talak cerai karena dia ingin menikahi selingkuhannya yang masih bujang tersebut. Dan Mrs. Y ini betapa hancurnya karena dia adalah seorang wanita ibu rumah tangga soleha yang menjaga 4 anaknya di rumah. Dia tidak bekerja, dia hanya mengandalkan hasil penghasilan dari suaminya sendiri. Dan sekarang dia ditalak. Dia merasa sedih karena dia tidak punya penghasilan. Dia bingung mau kemana ini, anaknya 4. Akhirnya mereka mengajukan gugatan cerai, dan gugatan cerai itu berlangsung sangat lama sekali sampai 2 tahun karena Mrs. Y ini mengajukan gugatan harta godogini dan hak asuh anak. Namun sayangnya karena Mrs. Y ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, maka hak asuh anak ini jatuh ke bapaknya. Keempat anak tersebut jatuh ke bapaknya. Padahal bapaknya kan bekerja di Jakarta dengan selingkuhannya. Terus anaknya ini mau sama siapa kalau nggak sama ibunya? Tapi tetap si bapak ini kekeh membawa pergi keempat anaknya. Dan rumah yang ada di kota yang ditinggali saat ini itu dikasihkan ke istrinya atas nama anaknya. Sedangkan mobil dibawa oleh sang suami dan keempat anaknya. Nah, ternyata keempat anaknya ini dititipkan sama neneknya, orang tua dari Mr. Z yang ada di sebuah kota di Jawa Tengah. Jadi istrinya ada di Jawa Timur, mantan istri. Kemudian suami kerjanya di Jawa Barat, di Jakarta. Kemudian si anak ini dititipkan di rumah neneknya di Jawa Tengah, seperti itu. Akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun si anak ini tidak pernah bertemu dengan ibunya. Ibunya sudah menahan rindunya sangat berat sekali berpisah dengan keempat anaknya. Akhirnya ibunya ini pergi menemui anaknya yang ada di Jawa Tengah. Diizinin sama suaminya, nggak apa-apa emang ibunya. Di situ bertemulah sang ibu ini dengan keempat anaknya, saling melepas rindu, saling menangis satu sama lain. Pokoknya bikin terharu di situ. Dan si ibu ini seminggu ada di situ. Mertuanya masih baik sama Mrs. Y ini, sangat baik. Sampai akhirnya Mrs. Y ini harus pulang ke Jawa Timur dan berpisah kembali dengan keempat anaknya. Seperti biasa, mereka terpisah dalam jarak waktu yang cukup jauh. Sampai akhirnya Mrs. Y ini ketemu dengan cowok lain, yaitu mantan dia waktu dia masih SMP. Nah, akhirnya dekatlah si Mrs. Y ini dengan orang lain sampai terjadi pacaran dan menikah siri di situ karena Mrs. Y ini masih belum selesai ya perceraiannya, belum gugatan resmi karena masih ada proses harta godogini, jadi lama banget prosesnya.
Nah, si perempuan ini, Miss C ini menikah siri dengan temen waktu SMP, mantan waktu SMP. Udah ketemu janda. Nah, di situ mereka berumah tangga, bahagia, adem ayem hidup si Miss C ini. Sedangkan si Mr. Z ini sudah menikah dengan selingkuhannya, wanita pilihannya, dan si anaknya, keempat anaknya ini tetap tinggal sama neneknya. Sangat merepotkan sekali, neneknya udah tua masih dititipin 4 anak yang masih kecil-kecil. Jadi kedua orang tuanya ini sama-sama bujangan. Si ibunya bujangan di Jawa Timur, bapaknya bujangan juga di Jakarta. Akhirnya kedua orang tuanya hidup bahagia dengan pasangan masing-masing. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada kabar dari anak, ibu, dan bapaknya ini. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, si Mirsisi ini dapat telepon dari anak-anaknya dan mengabarkan bahwa bapaknya meninggal dunia di Jakarta bersama selingkuhannya tadi yang sudah menjadi istri sah. Bapaknya meninggal di sana. Nah, si keempat anak ini bingung. Terus saya mau kemana? Siapa yang mau menafkahi saya? Karena bapak meninggal. Karena selama ini kan bapak yang menafkahi, termasuk keluarga neneknya. Sedangkan kalau keempat anak ini ikut neneknya, mau dapat penghasilan dari mana neneknya untuk memenuhi kebutuhan mereka? Akhirnya setelah bapaknya dikubur, nih udah meninggal nih, pulang ke Jawa Tengah, dikubur di Jawa Tengah. Akhirnya keempat anaknya ini dibawa pulang ke Jawa Timur oleh ibunya. Dan sekarang Mirsesi ini yang sudah menikah lagi dengan Mr. I, yang punya anak 2 dengan Mr. I, ditambah 4 anak dari pernikahan pertamanya. Jadi serumah dia ada 8 orang, 6 anak dan suami serta istri. Dan sekarang kehidupan mereka ya kadang kurang, kadang ada. Karena apa? Karena usaha Mirsisi ini mulai menurun, dan pekerjaan Mr. ini, suami baru Mirsisi ini juga mulai menurun, mulai sepi. Sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan ke-6 anaknya. Luar biasa. Nah, menurut kalian bagaimana? Apabila terjadi seperti ini, entah itu perselingkuhan atau permasalahan lain yang menyebabkan kedua pasutri ini bercerai, gimana menurut kalian? Apakah harus mengikuti ego bercerai atau diperbaiki, yang kita nggak tahu kedepannya nanti makin parah atau bisa jadi lebih baik? Menurut kalian bagaimana? Yuk silakan komentar. Nah, sekian dulu cerita kisah nyata rumah tangga kali ini, kehidupan yang sangat tragis untuk Mirsesi dan berakhir menjadi maut untuk Mr. Z. Kalian yang punya cerita unik, cerita nyata dalam rumah tangga, boleh kirim ke email saya yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.